Mudah-mudahan bisa diberikan. Tapi sekali lagi saya agak berhati-hati menyiapkan ini karena ini bukan sebuah janji, ini kan upaya. Kalau memang bisa diberikan kepada peringkat 3 atau tapi kalau berdasarkan regulasinya memang harus 1 dan 2. Tapi sekali lagi kita menunggu saja karena AFF. Situasi makin panas dan penuh kontroversi. Persija disebut melanggar aturan AFC, tapi Ferry Paulus justru diduga tetap memaksakan langkah mereka ke kompetisi Asia. Di sisi lain, Rizky Ridho dikabarkan hanya bisa pasrah menghadapi ancaman sanksi berat yang bikin publik geger. Belum selesai sampai di situ, ada fakta mengejutkan dari Persib Bandung. Di tengah isu finansial klub Liga 1 yang bermasalah, justru pemain Persib saling guyur bonus ke sesama pemain. Bukti kalau kondisi keuangan Maung Bandung benar-benar sehat dan solid. Tapi Bobotoh jangan lengah dulu, karena ada dugaan upaya pencegahan Persib saat menghadapi PSM yang mulai terungkap ke publik. Ada apa sebenarnya? Semua fakta panasnya bakal kita bongkar tuntas di video kali ini. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Dan sekarang, tulis di kolom komentar kalian nonton video ini dari kota mana. Kita ingin lihat seberapa besar dukungan Bobotoh dari seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Jangan lupa subscribe channel Maung VIP, nyalakan lonceng notifikasi, like dan share video ini supaya Bobotoh lainnya tidak ketinggalan update terbaru seputar Persib Bandung dan sepak bola Indonesia. Wacana keikutsertaan Persija Jakarta musim 2025-2026 mulai memicu polemik besar di tengah publik sepak bola nasional. Banyak pihak mempertanyakan langkah operator kompetisi yang dinilai terlalu memaksakan satu klub untuk tampil di level internasional meski regulasi yang berlaku belum sepenuhnya memungkinkan. Nama Ferry Paulus kembali menjadi sorotan setelah muncul kabar bahwa operator liga sedang mencari berbagai kemungkinan agar Persija tetap bisa tampil mewakili Indonesia di kompetisi Asia Tenggara tersebut. Situasi ini langsung memancing reaksi keras dari supporter klub lain. Mereka menilai aturan kompetisi seharusnya ditegakkan secara adil, tanpa perlakuan khusus kepada klub tertentu. Di media sosial, perdebatan berkembang sangat panas. Banyak pendukung klub rival mempertanyakan mengapa Persija yang saat ini berada di luar 2 besar klasemen justru terus dikaitkan dengan peluang tampil di Asian Club Championship. Sebagian publik bahkan menuding adanya upaya terselubung untuk menjaga popularitas kompetisi dengan melibatkan klub yang memiliki basis supporter besar. Polemik semakin membesar karena musim Super League 2025-2026 sendiri masih menyisakan persaingan ketat di papan atas. Persib Bandung dan Borneo FC masih bersaing dalam perebutan gelar juara. Dalam situasi seperti itu, publik menilai fokus operator liga seharusnya tertuju pada menjaga sportivitas dan kredibilitas kompetisi, bukan malah membuka wacana kontroversial yang bisa menimbulkan kecurigaan. Sejumlah pengamat sepak bola nasional juga mulai angkat bicara. Mereka menilai keputusan terkait wakil Indonesia di level Asia harus benar-benar berdasarkan prestasi di lapangan, bukan faktor popularitas atau kepentingan komersial. Jika regulasi dipaksakan berubah hanya demi satu klub, maka kepercayaan publik terhadap profesionalisme kompetisi nasional dikhawatirkan akan semakin menurun. Polemik peluang Persija Jakarta tampil di Asian Club Championship 2025-2026 membuat regulasi AFC dan AFF kembali menjadi perhatian besar publik sepak bola nasional. Berdasarkan aturan yang selama ini digunakan, wakil Indonesia untuk kompetisi Asia Tenggara seharusnya berasal dari 2 tim terbaik di klasemen akhir Liga Domestik. Regulasi tersebut dibuat untuk memastikan bahwa klub yang tampil di level internasional benar-benar merupakan tim dengan performa terbaik sepanjang musim kompetisi. Dalam format yang berlaku saat ini, juara Super League akan mendapatkan tiket menuju play-off kompetisi Asia level lebih tinggi, sementara posisi runner-up berhak tampil di AFC Challenge League. Adapun ASEAN Club Championship biasanya diisi oleh klub-klub papan atas dari masing-masing negara peserta. Karena itulah muncul pertanyaan besar ketika nama Persija yang berada di posisi ketiga mulai dikaitkan dengan peluang tampil di kompetisi tersebut. Banyak pengamat menilai upaya untuk memasukkan Persija ke ASEAN Club Championship bukan perkara mudah. AFF selama ini dikenal cukup ketat dalam menerapkan aturan peserta kompetisi regional. Jika operator liga mencoba mencari celah regulasi atau meminta kelonggaran khusus, maka hal tersebut berpotensi memicu kontroversi baru. Publik khawatir keputusan seperti itu akan mencederai semangat fair play yang selama ini menjadi dasar kompetisi profesional.
Di sisi lain, operator liga berdalih musim depan akan sangat padat karena klub papan atas harus tampil di berbagai ajang sekaligus. Namun alasan tersebut belum sepenuhnya diterima publik. Banyak pihak menilai solusi terbaik tetap harus mengacu pada aturan yang sudah ditetapkan sejak awal musim. Jika regulasi dapat berubah sewaktu-waktu karena tekanan tertentu, maka kredibilitas kompetisi nasional akan dipertanyakan. Kini keputusan akhir berada di tangan AFF selaku penyelenggara Asian Club Championship. Publik sepak bola Indonesia pun menunggu apakah regulasi akan tetap dipertahankan atau justru mengalami perubahan yang membuka jalan bagi Persija untuk tampil di level Asia Tenggara musim depan. Polemik mengenai peluang Persija Jakarta tampil di ASEAN Club Championship 2025-2026 semakin memanas setelah muncul dugaan adanya upaya mencari celah regulasi demi membuka jalan bagi Macan Kemayoran. Publik sepak bola nasional mulai mempertanyakan langkah operator liga yang dianggap terlalu aktif memperjuangkan satu klub tertentu, meski aturan kompetisi regional selama ini lebih mengutamakan tim peringkat pertama dan kedua klasemen akhir liga. Nama Ferry Paulus kembali menjadi pusat perhatian setelah sejumlah pernyataan petinggi operator kompetisi dinilai memberi sinyal bahwa peluang Persija masih terus diupayakan. Situasi ini memunculkan spekulasi liar di media sosial. Banyak supporter rival menuding ada perlakuan istimewa terhadap Persija karena statusnya sebagai salah satu klub dengan basis pendukung terbesar di Indonesia. Isu dugaan lobi kepada AFF pun mulai berkembang luas. Sebagian pengamat menilai operator liga kemungkinan sedang mencoba melakukan pendekatan agar ada kelonggaran aturan atau penyesuaian slot wakil Indonesia untuk ASEAN Club Championship musim depan. Meski belum ada keputusan resmi dari AFF, rumor tersebut sudah cukup membuat suasana sepak bola nasional semakin panas. Banyak pihak mengingatkan bahwa keputusan seperti ini sangat sensitif. Jika regulasi dipaksakan berubah hanya karena memberi kesempatan kepada satu klub saja, maka dampaknya bisa sangat besar terhadap kepercayaan publik kepada kompetisi nasional. Klub-klub lain yang berjuang keras sepanjang musim tentu akan merasa dirugikan apabila prestasi di lapangan tidak lagi menjadi faktor utama penentuan wakil Indonesia di level internasional. Perdebatan juga semakin liar karena publik mulai membandingkan perlakuan terhadap klub lain di musim-musim sebelumnya. Tidak sedikit supporter yang menilai operator liga seharusnya menjaga netralitas dan tidak terlihat terlalu mendorong kepentingan klub tertentu. Kini, semua mata tertuju pada keputusan AFF dan langkah operator liga dalam menyelesaikan polemik yang terus berkembang ini. Operator kompetisi mulai menjelaskan alasan dibalik munculnya wacana perubahan skema wakil Indonesia untuk kompetisi ASEAN Selatan musim depan. Salah satu faktor utama yang disebut menjadi pertimbangan adalah padatnya kalender pertandingan Super League 2025-2026. Klub-klub papan atas diperkirakan akan menghadapi jadwal yang sangat melelahkan karena harus tampil di banyak ajang dalam waktu berdekatan. Selain kompetisi domestik, klub juga harus membagi fokus di Piala Indonesia, AFC Challenge League, hingga ASEAN Club Championship. Situasi tersebut diperparah dengan agenda internasional Timnas Indonesia yang sangat padat sepanjang musim depan. Sejumlah pemain inti dari klub-klub besar dipastikan akan mendapat panggilan tim nasional untuk berbagai turnamen penting seperti Piala Asia 2027, Piala AFF 2026, dan FIFA ASEAN Cup 2026. Operator liga menilai kondisi itu bisa membuat klub mengalami kelelahan ekstrim jika tidak ada penyesuaian tertentu. Karena itulah berbagai skenario mulai dibahas bersama para pemilik klub demi menjaga kualitas kompetisi tetap stabil. Salah satu wacana yang kemudian muncul adalah kemungkinan memberikan kesempatan kepada tim di luar dua besar klasemen untuk tampil di ASEAN Club Championship, agar beban klub papan atas tidak terlalu berat. Namun alasan tersebut justru memunculkan kontroversi baru di tengah publik sepak bola nasional. Banyak pihak menilai kepadatan jadwal tidak boleh dijadikan alasan untuk merubah regulasi yang sudah berlaku sejak awal musim. Publik menganggap semua klub menghadapi tantangan yang sama, sehingga solusi apapun tetap harus mengutamakan keadilan dan prestasi di lapangan. Beberapa pengamat bahkan menilai perubahan aturan secara mendadak bisa menciptakan preseden buruk bagi sepak bola Indonesia. Jika regulasi dapat disesuaikan hanya karena kondisi tertentu, maka kompetisi dikhawatirkan kehilangan kepastian hukum dan profesionalisme.
Kini publik menunggu apakah operator liga benar-benar akan mendorong perubahan tersebut atau tetap mengikuti aturan AFF yang berlaku selama ini. Kapten muda Rizky Ridho kembali menjadi sorotan tajam setelah dirinya terancam menerima hukuman berat buntut insiden panas yang terjadi usai pertandingan penuh tensi tinggi antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung. Laga klasik yang sejak awal berlangsung keras itu ternyata menyisakan drama besar di luar lapangan. Keributan antar pemain serta dugaan tindakan emosional setelah peluit panjang membuat Komite Disiplin bergerak cepat melakukan investigasi mendalam. Nama Rizky Ridho menjadi salah satu pemain yang paling banyak dibicarakan karena dianggap terlibat dalam situasi yang memancing ketegangan semakin memanas. Situasi makin sulit setelah berbagai rekaman video dan laporan resmi pertandingan mulai tersebar luas di media sosial. Banyak cuplikan memperlihatkan suasana panas di area lapangan hingga lorong stadion beberapa saat setelah pertandingan berakhir. Publik sepak bola nasional pun langsung terbelah. Sebagian supporter membela Rizky Ridho dengan alasan emosi pertandingan dan tingginya rivalitas antara kedua tim. Namun tidak sedikit pula yang menilai pemain profesional tetap harus mampu menjaga sikap meski berada dalam tekanan besar. Tekanan publik membuat kasus ini berkembang menjadi isu nasional yang terus diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir. Operator kompetisi bersama Komite Disiplin disebut telah mengumpulkan berbagai bukti tambahan sebelum menjatuhkan keputusan resmi. Hukuman yang beredar dalam berbagai spekulasi pun tidak main-main, mulai dari larangan bermain beberapa pertandingan hingga kemungkinan denda dalam jumlah besar. Sejumlah pengamat sepak bola nasional menilai keputusan tegas memang harus diambil demi menjaga profesionalisme kompetisi. Mereka menganggap insiden panas yang terus berulang di sepak bola Indonesia tidak boleh dibiarkan tanpa hukuman yang jelas. Jika tidak ada tindakan tegas, maka tensi rivalitas antar klub dikhawatirkan akan semakin sulit dikendalikan di musim-musim berikutnya. Di tengah tekanan besar yang terus meningkat, Rizky Ridho memilih bersikap lebih tenang dan tidak banyak memberikan komentar kepada media terkait ancaman hukuman yang kini membayangi dirinya. Sikap diam sang pemain justru memunculkan anggapan bahwa dirinya mulai pasrah menerima apapun keputusan yang nantinya dijatuhkan Komite Disiplin. Hingga saat ini, manajemen Persija Jakarta juga belum memberikan pembelaan terbuka secara agresif mengenai kasus tersebut. Klub disebut lebih memilih menunggu hasil sidang resmi sebelum menentukan langkah lanjutan. Situasi itu membuat banyak pihak menilai peluang Rizky Ridho menerima hukuman berat memang terbuka cukup besar. Bagi Persija, potensi absennya salah satu pemain terbaik mereka tentu menjadi pukulan serius. Selama musim ini, Rizky Ridho merupakan salah satu pilar utama di lini belakang Macan Kemayoran dan tampil konsisten dalam banyak pertandingan penting. Jika hukuman berat benar-benar dijatuhkan, maka Persija harus segera mencari solusi agar performa tim tidak mengalami penurunan drastis. Terlebih, jadwal kompetisi musim depan dipastikan semakin padat, dan setiap klub membutuhkan kedalaman skuad terbaiknya. Kehilangan pemain inti dalam beberapa pertandingan krusial bisa sangat mempengaruhi posisi tim dalam persaingan papan atas Super League 2025-2026. Kasus ini juga kembali membuka pembahasan panjang mengenai disiplin pemain di sepak bola Indonesia. Dalam beberapa musim terakhir, tensi rivalitas antar klub memang semakin tinggi dan sering memicu insiden di luar pertandingan. Banyak pihak berharap federasi serta operator liga tidak ragu memberikan hukuman tegas kepada siapapun yang terbukti melanggar aturan, termasuk pemain bintang sekalipun. Kini publik hanya tinggal menunggu keputusan resmi dari Komite Disiplin mengenai nasib Rizky Ridho. Apakah sang kapten Persija benar-benar akan menerima hukuman berat atau justru lolos dari sanksi besar masih menjadi tanda tanya besar. Namun satu hal yang pasti, tekanan terhadap dirinya terus meningkat setiap hari dan situasi tersebut menjadi ujian mental terbesar dalam karirnya sejauh ini. Kemenangan dramatis Persib Bandung atas Persija Jakarta kembali menghadirkan cerita menarik di balik ruang ganti Maung Bandung. Selain sukses membalikan keadaan dan menang 2-1 dalam laga panas Super League 2025-2026, suasana harmonis di dalam skuad Persib juga menjadi sorotan besar publik sepak bola nasional. Sosok Mark Locke bahkan secara terbuka melontarkan candaan soal bonus untuk Adam Alis setelah sang gelandang tampil heroik dengan mencetak 2 gol kemenangan.
Momen tersebut langsung menarik perhatian bobotoh dan pecinta sepak bola Indonesia. Banyak yang menilai candaan itu menunjukkan betapa solid dan cairnya hubungan antar pemain di dalam skuad Persib musim ini. Meski tidak tampil di lapangan saat menghadapi Persija, Mark Klok tetap menunjukkan antusiasme luar biasa terhadap kemenangan timnya. Ia menilai kemenangan atas rival abadi selalu memiliki arti spesial. Terlebih, Persib mampu bangkit setelah sempat tertinggal lebih dulu. Klok juga menegaskan bahwa mentalitas Persib musim ini jauh lebih kuat dibanding beberapa musim sebelumnya. Menurutnya, para pemain kini tidak mudah panik saat menghadapi tekanan pertandingan besar. Kondisi tersebut dianggap menjadi salah satu faktor utama yang membuat Persib tampil lebih konsisten dalam persaingan papan atas Super League musim ini. Di luar faktor teknis, banyak pihak juga mulai menyoroti kondisi finansial Persib yang dinilai sangat sehat. Kehadiran sponsor besar, dukungan bobotoh yang luar biasa, serta manajemen profesional membuat Persib mampu menjaga stabilitas klub di tengah ketatnya kompetisi nasional. Situasi tersebut berbeda dengan beberapa klub lain yang masih kerap diterpa persoalan internal dan terlambat pembayaran gaji pemain. Atmosfer positif di ruang ganti Persib pun dianggap menjadi modal besar dalam perburuan gelar musim ini. Kekompakan antar pemain, kondisi keuangan yang stabil, serta dukungan supporter yang masif membuat Maung Bandung dinilai semakin sulit dihentikan oleh rival-rivalnya. Jika situasi seperti ini terus terjaga, Persib berpeluang besar menjadi salah satu kekuatan paling dominan di sepak bola Indonesia dalam beberapa musim ke depan. Pelatih Bojan Hodak menegaskan bahwa laga melawan PSM Makassar akan menjadi salah satu pertandingan paling berat bagi Persib musim ini. Duel pekan ke-33 Super League 2025-2026 yang digelar di Stadion Gelora B.J. Habibie dipastikan berlangsung panas karena kedua tim sama-sama membawa misi penting. Persib membutuhkan kemenangan demi menjaga peluang juara sekaligus mempertahankan jarak dari tekanan Borneo FC yang terus menempel ketat di papan atas klasemen. Meski baru saja meraih kemenangan dramatis atas Persija, situasi Persib tidak sepenuhnya ideal menjelang laga tandang ke Makassar. Bojan Hodak dipastikan tidak bisa mendampingi tim langsung dari sisi lapangan, sementara beberapa pemain penting juga harus absen. Kehilangan sejumlah sosok utama tentu menjadi tantangan besar bagi Maung Bandung dalam pertandingan yang sangat menentukan tersebut. Namun di tengah berbagai kendala, Bojan tetap melihat kondisi mental pemain berada dalam situasi positif. Kemenangan atas Persija disebut menjadi suntikan motivasi besar bagi seluruh skuad. Ia melihat rasa percaya diri pemain meningkat tajam dalam sesi latihan beberapa hari terakhir. Persib juga dinilai memiliki waktu pemulihan yang cukup baik, sehingga kondisi fisik pemain lebih siap menghadapi tekanan bermain di kandang PSM yang terkenal angker bagi tim tamu. Bojan Hodak mengakui menghadapi PSM di Makassar bukan perkara mudah. Dukungan penuh supporter tuan rumah dipastikan membuat tekanan pertandingan terasa sejak menit awal. Karena itu ia meminta seluruh pemain tetap fokus dan tidak kehilangan konsentrasi sedikitpun selama pertandingan berlangsung. Laga melawan PSM kini bukan sekedar pertandingan biasa bagi Persib. Hasil duel tersebut bisa menentukan arah perebutan gelar Super League musim ini. Jika mampu membawa pulang 3 poin dari Makassar, peluang Persib untuk mengunci gelar juara akan semakin terbuka lebar. Namun jika gagal meraih kemenangan, tekanan dari Borneo FC dipastikan semakin besar menjelang pertandingan terakhir musim ini. Karena itu seluruh pemain Persib dipastikan akan bertarung habis-habisan demi menjaga mimpi membawa trofi kembali ke kota Bandung.